من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما فيا أيها الحاضرون فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin jama'atuna rahimakumullah. Pertama, pada kesempatan yang mulia yang penuh berkah ini, Khatib ingin berpesan kepada diri Khatib dan kepada para jamaah umumnya, mari kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap waktu dan kesempatan kita hadirkan usaha yang maksimal pada diri kita masing-masing untuk senantiasa memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita punya kewajiban untuk meninggikan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Sejenak mari kita rasakan dan mari kita renungkan. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan sampai pada saat ini detik ini ketika Allah hadirkan, Allah takdirkan, Allah pertemukan kita semua untuk bersama-sama melaksanakan jamaah salat Jumat di tempat dan waktu yang mulia. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Setidaknya nikmat waktu, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita betul-betul merasakan dan merenungkan nikmat kesempatan, nikmat sehat wal afiyah ini akan menghadirkan dalam hati kita semua untuk rasa syukur yang mana kita wujudkan dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini Allah gerakkan hati kita untuk senantiasa mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini Allah ingatkan kepada kita langkah kita untuk berjalan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf di waktu dan kesempatan yang sama mungkin di antara saudara kita belum diberikan kesempatan dan kenikmatan yang bisa kita rasakan pada siang hari. Dan nikmat teragung yang hendaknya kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah masih hujankan kepada hati kita sampai dengan detik ini. Allah liputi diri kita semua pada saat ini dengan hidayah, dengan petunjuk, dengan cahaya-cahaya ilahi. Bersyukur atas takdir Allah, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang beriman. Ini sungguh nikmat yang paling agung, nikmat yang sangat besar. Sebab di dalam Al-Quran Allah menyampaikan dalam firman-Nya,
yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'malun. Ulaika alladzina lahum su'ul 'adabi wa hum fil akhirati humul ahsanun. Jamaah rahimahumullah. Surah An-Naml ayat 3, ayat 4 dan 5. Allah memberikan peringatan bahwa kelak di yaumil qiyamah orang yang paling merugi adalah orang-orang yang tidak membawa keimanan. Allah menyinggungi dalam firman-Nya, yakni wahum fil akhirati humul ahsanun. Di surah An-Naml ayat 4 sampai 5 bahwa Allah menyampaikan innal ladzina la yu'minuna bil akhirah, sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada akhirat, zayyana lahum a'malahum wa hum ya'malun, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka, perbuatan yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Maka betapa tidak sadarnya orang yang tidak diliputi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bangga, senantiasa bergelimang dengan kesenangan yang tidak ia sadari, kesenangan yang ia inginkan, padahal kesenangan yang ia tunjukkan, yang ia rasakan dalam tanda kutip nikmatnya adalah itulah yang akan menjadikan mereka semua nanti di akhirat adalah orang-orang termasuk orang-orang yang paling berilmu. Imam Ibnu Katsir menafsirkan dalam tafsirnya, yaitu yang dimaksud dengan wafiq wa hum fil akhirati humul ahsanun, yakni orang-orang yang paling merugi nanti adalah ketika di yaumil qiyamah, pada mahsyar, tidak ada orang yang paling merasa merugi selain adalah orang-orang yang dalam kehidupan akhiratnya tidak membawa bekal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu indahnya ketika kita bandingkan dengan kehidupan kepribadian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kepribadiannya adalah orientasinya jelas. Orientasinya adalah orientasinya kehidupan tidak hanya di dunia, tapi kehidupan di akhirat. Optimisme pandangan maju jauh ke depan itu ada. Itu ciri dimiliki oleh orang-orang yang beriman, bahwa tidak hanya kehidupan itu hanya di dunia, tapi lebih dari itu ada kehidupan yang ingin kita tuju, yang ingin dituju oleh orang-orang yang beriman adalah kehidupan nanti di akhirat yang kekal. Maka ini memberikan dampak kepada kehidupannya, bahwa dalam kesehariannya maka yang ditampilkan, yang ditunjukkan, yang diusahakan adalah kebaikan dan kebaikan. Kebaikan dalam bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan di mana kita orang-orang mukmin untuk senantiasa mengumpulkan bekal yang terbaik untuk nanti dibawa ke yaumil qiyamah. Jamaah jelas orientasinya orang mukmin bahwa sendi-sendi kehidupannya diikuti dengan nilai-nilai ajaran Al-Quran, nilai-nilai agama Islam, sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW, sehingga benar apa yang disampaikan dalam atarnya sahabat Nabi An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakiba al-bahra bila safinatin. Barang siapa masuk kubur tanpa membawa bekal, maka seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa perahu. Orang mungkin jelas dalam keimanannya, yakin akan adanya hari akhir,
yakin adanya yaumul barzakh, hari di mana kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika menyadari dalam dirinya akan meninggalkan dunia ini, maka bekal yang seharusnya dimiliki dia akan terus usahakan sebanyak mungkin, karena sadar betul bahwa ada kehidupan lagi setelah kehidupan di dunia. Tidak ada yang dibawa oleh orang yang beriman ketika sudah masuk ke alam kubur kecuali dengan amal ibadahnya. Harta benda tidak dibawa, keluarga, keturunan tidak dibawa, dan seterusnya tidak dibawa. Hanya amal soleh yang akan dibawa sampai nanti menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mensabdakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil muqawwi. Keadaan mayat di alam kubur itu tidak ubahnya seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Bukankah dalam Al-Quran Allah firmankan, begitu menyesalnya orang-orang yang sudah meninggal di dunia ingin kembali dihidupkan di dunia untuk memperbaiki amal-amal ibadahnya. Sungguh pada kesempatan nikmat usia, nikmat waktu ini senantiasa kita gunakan untuk memperbanyak dan meningkatkan amal soleh. Dan amal soleh itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak didasari dengan keikhlasan, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amal tanpa memberikan dampak apa-apa kepada diri kita, ketika amal perbuatan itu kita lakukan tidak kita sandarkan dengan niat ikhlas memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal jamaah ini adalah amal ini termasuk amalan yang sirri, amalan yang tidak terlihat. Hanya pribadi seorang mukmin, seorang muslim yang mengetahui keikhlasannya dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita menyampaikan secara lisan saya ikhlas dan sebagainya, namun tetap ukuran ikhlas dan tidaknya adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan mengukur seberapa jauh keikhlasan kita kepada setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Tentu doa kita semua adalah amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya, kepribadian yang dimiliki oleh orang-orang mukmin itu begitu agung, begitu mantap. Ini tercermin bahwa dalam surah An-Naml, di surah yang sama ayat 2 dan 3 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hudaw wa busyra lil mu'minin alladziina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Bahwa Allah berikan petunjuk dan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Di ayat 3 ini disebutkan di antara profilnya orang yang beriman adalah yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Ibadahnya terus dimaksimalkan jamaah Bapak. Tidak hanya hubungan hablum minallahnya yang kuat, tapi hablum minannasnya ini muncul begitu agung dalam kepribadian orang-orang yang beriman. Sejalan dengan hadis Rasulullah, maka orang beriman akan senantiasa memperkuat peduli kepada saudara-saudaranya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka senantiasa memperkokoh ukhuwah Islamnya. Ini sosial jamaah rahimahullah. Ada saudara kita yang kesusahan, setidaknya hati kita tergerak. Kalau dalam konteks sekarang, ada saudara kita yang sedang berjihad, berjuang melawan kaum Yahudi, setidaknya kita juga ikut merasakan dan ikut peduli untuk sama-sama mendukung atau mendoakan paling tidak bagi saudara-saudara. Tidak hanya itu, kepribadian yang selanjutnya sosialnya mantap adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyukrim jarahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah memuliakan tetangganya, dan falyukrim dhaifahu, dan memuliakan tamunya. Setidaknya ini kalau kita kaitkan dengan kehidupan pada lingkungan kita masing-masing adalah ini sosialnya tinggi, sesama tetangga ini bagus, tidak menyakiti, tidak membiarkan dan sebagainya. Tapi justru kepedulian dan kasih sayang itu dia munculkan sebagai bentuk pancaran dari hatinya, kuatnya atau kokohnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu beruntungnya orang-orang yang ditakdir Allah beriman, mengamalkan isi ajaran-ajaran Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan surah Al-Baqarah ayat 82, walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka itu kekal di dalamnya. Inilah gambaran bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupannya, dalam menuju pada Allah Subhanahu wa taala, membawa keimanan, dan satunya tidak membawa keimanan. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga diri kita, keluarga kita, keturunan kita, senantiasa Allah takdir menjadi orang-orang yang beriman, sehingga Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi Fatih dan bagi para jamaah umum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Majid ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, awlina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an ma'syatik wa bi fardika an siwak. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil khair wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Amin. Amin.